memberikan bimbingan kepada kita semua terkait dengan program Al-Quran di TKIT Thorik bin Ziyad, yaitu Bapak Ma'mun Salman MPDI. Beliau adalah manajer program Al-Quran di LPIT Thorik bin Ziyad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Wakil Kepala Sekolah TKIT Thorik bin Ziyad, sekaligus Kepala Program Al-Quran dan Pembinaan di TKIT Thorik bin Ziyad, juga Wali Kelompok Playgroup, yaitu Ibu Ami Nurhayati SPDI. Yang sama-sama kita hormati, kita rindui selalu, kita cintai Ibu Guru di TKIT Thorik bin Ziyad. Masya Allah, betul-betul semangat untuk membimbing anak-anak, membersamai ayah bunda untuk menggapai visi dan misi keluarga. Yang sejalan dengan visi dan misi kami di TKIT Thorik bin Ziyad, yaitu mewujudkan generasi soleh dan cerdas. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira yang di tahun pelajaran 2019-2020 sudah membersamai kami menjadi akhwain, menjadi hawariyin, yaitu PWMG, tim pengurus dan korlas TKIT Thorik bin Ziyad. Alhamdulillah, semoga amal saleh ibu-ibu semua menjadi keberkahan, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali program-program POMG TKIT Thorik bin Ziyad, Korlas TKIT Thorik bin Ziyad. Yang sama-sama kita hormati, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada ayah bunda. Hari ini telah hadir, membersamai kita semua di Zoom meeting. Insya Allah kita akan bersama-sama mendapatkan bimbingan dari Ustadz Ma'mun Salman. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk melejitkan potensi anak-anak kita. Ayah bunda yang saat ini mungkin berada di rumah, atau sedang berada di jalan, atau sedang berada di kantor, boleh teman-temannya kalau mau nonton boleh juga ya ayah bunda ya. Ada saudaranya aku mau ikut, boleh silakan ya. Nanti karena ini adalah ilmu, majelis ilmu. Kami siap ilmu kami menjadi berkah, kami siap ilmu kami menjadi dikenal oleh banyak orang ya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ma'mun ya. Saya ucapkan terima kasih sudah membersamai Ananda semua, siap berjuang, Masya Allah. Di masa pandemi ini ternyata prestasi anak-anak masih terus meningkat, luar biasa. Mungkin ada hal yang kurang, ya. Mungkin ada hal yang kita harus mundur sedikit. Tapi ibarat kita melepaskan anak panah dari busurnya, kita mundur sedikit, kemudian anak panah itu akan melesat dengan tajam, akan mengenai sasaran dengan tepat. Insya Allah bersama di masa Golden Age ini, di masa pandemi ini, kita langsung ubah strategi kita. Kita bersama, kita lejitkan potensi anak-anak kita. Kita ubah mindset kita menjadi mindset yang positif. Ini adalah karunia Allah. Setiap takdir yang diberikan Allah itu adalah takdir baik. Setiap apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah keputusan yang baik. Tinggal kita, bagaimana kita mengelola apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. Masya Allah ya, Allah memberikan kita kesempatan membersamai anak-anak kita. Di masa pandemi ini, kami dari sekolah, tim TKIT Thorik bin Ziyad akan terus siap membersamai ayah bunda, melejitkan potensi anak-anak kita. Sekarang kita tidak bisa bertemu, tapi kita harus yakin keberkahan dalam menyerap ilmu, keberkahan dari apa yang telah ditadikan Allah kepada kita, itu akan memberikan balasan-balasan yang paripurna. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak.
bisa jadi ilmu-ilmu yang diserap juga jauh lebih banyak. Ya, ya Bunda ya. Insya Allah kita akan terus bersama ya. Hari ini ada program pengasuhan orang tua. Ini adalah bagian dari program TKIT Thoriq bin Ziyad untuk melanjutkan potensi anak kita. Sekarang waktunya kita membersamai anak kita, membahagiakan anak kita. Di usia masa Golden Age ini adalah masa kita membangkitkan syaraf-syaraf kebahagiaan mereka. Sehingga ketika waktunya mereka melejitkan akademiknya itu akan jauh lebih mudah. Sekarang waktunya bahagia. Bahagia bersama Al-Quran, bahagia berkreativitas, bahagia membersamai anak-anak semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah ke depan kami akan terus mengevaluasi diri, kami akan terus memberikan layanan-layanan pendidikan yang baik, walaupun dengan keterbatasan masa pandemi ini, tapi kami yakin kita semua bisa melaluinya. Alhamdulillah hari ini terselenggara ya acara program pengasuhan orang tua, bimbingan tahsin dan tahfiz. Kita ikuti bersama, kita open mind, kita berpikir positif, Al-Quran adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah di sini tempatnya, kita bersama ayah bunda. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Sagara telah selesai di kelompok A Juz 30, ya, kemudian insya Allah akan melanjutkan Juz 29, anak-anak yang lain juga tetap semangat. Kita tetap semangat dengan Al-Quran. Ibu guru akan terus membersamai ayah bunda. Ya, kita akan lalui semuanya ini dengan keceriaan, dengan kemenangan, insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diri kami. Kami ini adalah manusia biasa yang kami tapi terus berikhtiar memberikan yang terbaik untuk ayah bunda, untuk anak-anakku semua. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasira kepada Bu Indriani Mukim SPD, Kepala Sekolah TKIT Thoriq bin Ziyad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami ya ayah bunda semuanya. Mari bersama-sama melejitkan potensi anak. Walaupun sekarang masanya masa pandemi, tapi tetap kita bersemangat semuanya untuk melejitkan potensi-potensi itu sehingga masa-masa emas anak tetap kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika nanti bertemu dengan ibu guru, sudah lebih semangat lagi. Seperti itu ya ayah bunda. Terima kasih banyak atas pendampingannya selama ini. Sudah mendampingi tahsin di rumah, sudah mendampingi tahfiz di rumah, kemudian kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah anak-anak tadi berbahagia semuanya melakukan kegiatan bersama dengan ayah bunda di rumah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi momen yang istimewa, momen yang berkesan ya ayah bunda buat mereka nanti kelak, dan cukup hanya sekali saja kenangan seperti ini ya, sehingga nanti ke depan mereka akan melejit menjadi anak-anak yang berpotensi, anak-anak yang maju, soleh dan cerdas. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bersabar bunda ya dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kasira kepada ayah bunda yang baru bergabung di acara kita. Semoga semuanya bisa mengikuti ya ayah bunda dari awal hingga akhir sehingga nanti bisa sama-sama sejalan dalam proses belajar mengajar tahsin dan tahfiz di rumah. Ya, ada tahsin ya, seperti apa tahsinnya, bukunya sudah diberikan, polanya seperti apa, membacanya seperti apa. Kemarin beberapa hal sudah diberikan sama wali kelasnya bahwa bacaannya adalah bacaan yang tepat. Aba, tidak dilama-lamakan sesuai dengan makhrajnya. Nanti akan lebih dalam lagi akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ma'mun Salman MPDI selaku manajer bidang Quran LPIT Thoriq bin Ziyad. Pada Ustadz Ma'mun Salman MPDI dipersilakan untuk memberikan bimbingannya buat kita semuanya sehingga kita menjadi orang tua lebih siap lagi mendidik anak-anak kita di rumah. Pada Ustadz dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebelumnya yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT Thoriq bin Ziyad Ibu Indriani Mukim, kepada seluruh staf Dewan Guru yang insya Allah hari ini juga bersama dengan kita, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kesehatan ya, kepada kita semuanya di hari-hari ini, di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Kita masih bisa hadir di dalam program pengasuhan TKIT Thoriq bin Ziyad, dan kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di waktu yang singkat ini membawa kita kepada tempat yang mulia insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa ya, kepada Allah, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fakhsya wal munkar wasya'ida wal mihan ma dhara min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'am. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dan mengembalikan kehidupan normal kita insyaallah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pengasuhan terkait dengan Al-Qur'an. Temanya adalah tentang bagaimana kita mengajarkan tahsin dan tahfiz Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Kita sambil juga melakukan sharing tentunya, karena saya paham dan saya tahu bahwa ayah bunda juga punya pengalaman terkait dengan mengajar ya, anak di rumah ya. Apalagi pada saat-saat pandemi ini tentunya gitu kan. Ya, kita mau tidak mau harus turun untuk membantu proses belajar mengajar di rumah gitu. Dan hari ini ayah bunda diuji ya, untuk menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian materi ini begitu penting di dalam program pendidikan kita di Thoriq bin Ziyad? Sebab yang pertama adalah bahwa kita memahami bahwa salah satu di antara rukun iman yang sangat penting yang kita yakini adalah beriman kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Nah, salah satu di antara konsekuensi keimanan kita kepada kitabullah adalah mempelajari kitab. Dan ini sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum yang ada di Sekolah Islam Terpadu Thoriq bin Ziyad dari mulai TK sampai dengan SMA. Kenapa? Karena kami memandang bahwa inilah kitabullah, Al-Quran ya, yang kita yakini bahwa hampir semua permasalahan kita sebagai manusia itu ada jawabannya di situ. Maka tentunya kita mencoba untuk mengakrabkan diri kita sebagai orang tua tentunya ya, dan kepada anak-anak kita juga ya, kita mengajarkan mereka untuk berdekatan dengan kitabullah, untuk mengakrabi Al-Quranul Karim yang ada di rumah kita. Karena ini adalah bagian daripada keimanan. Ya. Dan yang kedua adalah, ini juga adalah salah satu upaya kita menyiapkan jawaban.
jawaban dari satu pertanyaan yang nanti akan ditanyakan pada saat kita wafat. Ini salah satu pertanyaan itu kan kita sudah tahu. Yang pertama marrobuka. Yang kedua waman nabiyuka. Yang ketiga wama kitabuka. Salah satu konten pertanyaan nanti di alam kubur adalah apa? Wama kitabuka. Apa kitab? Maka ini adalah bagian daripada upaya kita untuk terus mendekatkan diri dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, sekaligus upaya kita untuk menghadirkan jawaban atas pertanyaan besar yang nanti akan dihadapkan kepada kita. Maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada generasi selanjutnya. Dan para guru pun juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ini kepada mereka. Maka disinilah pentingnya kita untuk menyiapkan jawaban itu. Agar apa? Agar mudah-mudahan kita semuanya nanti selamat dari pertanyaan. Dan ada kabar gembira dari baginda Rasul SAW ketika menyampaikan satu pesannya kepada kita bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka belajar Quran dan mengajarkan ini menjadi satu aktivitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas keimanan kepada kitabullah, ya kan? Yang ini menjadi apa? Tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman. Yang pertama adalah kewajiban mempelajari. Belajar Al-Quran. Mulai kapan? Ya. Mulai dari kecil sampai dengan liang lahat. Bahkan kewajiban belajar ini kata Nabi SAW, minal mahdi ilal lahd. Bahkan orang ketika sakratul maut juga harus belajar. Bahkan diajarkan, ada yang mentalkinkan. Kata baginda Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini artinya apa? Bahwa orang bahkan yang mau wafat saja harus belajar. Nah ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup. Mari kita gunakan sisa kehidupan kita ini untuk apa? Untuk belajar, mengakrabi Al-Quran, membersamai Al-Quranul Karim. Sebagai apa? Sebagai kanzun min kunuzil ghina. Salah satu di antara sumber-sumber kekayaan kita. Salah satu di antara sumber-sumber kebaikan kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berinteraksi dengan Quran, maka lan tabur, kata Allah. Selamanya dia tidak akan pernah merugi. Maka ini kesempatan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ya, bersama-sama kami bersama di sini untuk apa? Untuk belajar Al-Qur'an. Maka mulailah dengan memperbaiki bacaan, ya kan? Jadi mulai dari situ mulai. Ya Bapak Ibu ya. Ya kalau kita ini masing-masing saya yakin Bapak Ibu sudah bisa baca Quran semuanya ya. Gitu. Tapi kalau yang belum barangkali atau yang belum lancar, mari kita lancarkan bersama-sama. Ya. Jangan sampai kita berjumpa dengan apa namanya Ramadan, ya, kualitas bacaan kita masih seperti itu. Padahal baginda Rasul kita Muhammad SAW senantiasa dicek ya, bacaannya, makharijul hurufnya, hafalan Qur'annya oleh malaikat Jibril hampir setiap tahun. Bahkan ketika mendekati ajal, beliau setiap kali dua kali dalam setahun itu diperiksa bacaannya, diperiksa hafalannya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini adalah bagian memperbaiki bacaannya. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah diberikan kami kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membacanya dengan sungguh-sungguh. Ya, ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang beriman. Maka interaksi minimal kita sebagai hamba adalah apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ini banyak Bu, ragam metodenya banyak membaca ini. Sekarang subhanallah ya. Ada metode Qra, barangkali yang sudah kita akrab ya kan. Kalau dulu zamannya saya dulu metode Al-Baghdadi ya, Baghdadiyah ya. Masya Allah yang belajarnya tuh sampai lama gitu kan. Belajar sampai bertahun-tahun, bahkan 6 tahun, 7 tahun. Itu kadang-kadang belum menjamin juga bisa belajar, bisa membaca Quran gitu. Alhamdulillah sekarang ini banyak metodologi, ada Iqra, ada Qiraati, ada Tilawati, ada Al-Barqi, ya kan, ada Saqifa, ada Abatasa, ada. Nah salah satu di antaranya metode At-Thariq, ya kan, yang ada di Thariq bin Ziyad ini. Maka ini salah satu di antara metode kita belajar membaca Al-Quran yang membawa kita untuk sampai kepada kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah mulai dari situ bacaannya. Kemudian setelah itu apa? Kalau bacaan sudah benar, baik, ya mulailah menghafalkannya.
ya kan, menghafalkannya. Kemudian lalu mulai tadaburi ayatnya, ya kan. Sekarang alhamdulillah sudah banyak terjemahan Al-Qur'an, ya kan, yang kita bisa gunakan membantu diri kita untuk mentadaburi ayat. Kemudian kita apa? Ya sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ditampilkan slide-nya oleh Akhi, ya. Nah, bisa ditampilkan. Nah, ini kita mengenal metode atorik ya. Ini coba ya. Next coba. Oh, nggak keluar ya? Oh, nggak keluar. Oke, baik. Baik. Oke, terus next. Mengenal metode atorik ya. Next. Nah, ayah bunda yang berbahagia. Next coba. Nah, ini. Jadi salah satu di antara metode yang ada di di Indonesia tentunya adalah metode atorik ini, gitu kan. Nah, punya spesifikasi metode ini, ya. Ini mungkin barangkali pengenalan sedikit ya kepada ayah bunda terkait metode atorik ini, gitu ya. Karena mungkin metode atorik itu apa sih, gitu kan. Sementara kan yang ada banyak di sana metode Iqra, gitu kan, metode Qiraati, metode yang lain Ummi dan lain sebagainya. Nah, metode atorik ini seperti apa? Apa spesifikasi metode ini? Oke, mari kita jabarkan. Bisa dilihat di sini spesifikasinya, ya kan? Yang pertama adalah bahwa buku tahsin metode atorik ini merujuk pada penggunaan mushaf Madinah. Nah, ayah bunda yang berbahagia, ya. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa metode atorik ini nanti rujukan Qur'annya adalah kepada mushaf Madinah. Loh, Ustaz, ini Qur'annya kok beda-beda? Enggak, ya. Mushaf Madinah adalah mushaf yang standar yang digunakan hampir di seluruh dunia. Ya, saya menggunakan mushaf Madinah kenapa? Karena mushaf Madinah merupakan mushaf yang memiliki penyebaran paling luas di dunia, ya. Dan percetakan paling besar di dunia itu mushaf Madinah, ya kan? Hari-hari ini. Maka kalau ya bunda, misalnya pergi nih umroh gitu ya, biasanya tuh ada dapat hadiah dari apa? Dari King Fahad Littibaah biasanya gitu. Jadi percetakan King Fahad itu dia punya, dan ini biasanya orang yang umroh, orang yang haji itu biasanya punya hadiah. Nah, hadiahnya mushaf Madinah itu. Nah, itulah mushaf Madinah. Ya, atau kita nyebutnya mushaf pojok. Nah, itu yang mushaf pojok, ya kan gitu. Nah, jadi itu yang kita gunakan. Nah, karena di Indonesia kan karena standar mushaf di Indonesia ini termasuk standarnya banyak sekali ya. Jadi kurang terstandarisasi. Misalnya tulisannya beda-beda dan lain sebagainya. Kalau mushaf Madinah insya Allah standar tulisan itu konsisten, ya. Standar tulisannya konsisten, standar tanda bacaannya pun juga sangat konsisten, gitu kan. Jadi merujuk kepada mushaf Madinah. Sekaligus juga untuk mengenalkan kepada anak-anak yang nanti suatu saat nanti mungkin anak-anak kita ada belajar di luar negeri dan lain sebagainya. Insya Allah ya mushaf ini tersebar hampir ke seluruh penjuru bumi, ya kan. Penjuru dunia ini ada. Semua negara ini pasti akan ada namanya mushaf Madinah. Jadi mereka tidak lagi akan kesulitan, ya kan. Nah, metode atorik ini terdiri dari 6 jilid buku, ayah bunda, ya. Yang pertama adalah atorik jilid 1. Nah, ini yang hari ini kita akan coba untuk mempelajarinya, ya bunda ya. Insya Allah nanti kita interaktif saja, ya. Nanti kita interaktif saja. Nanti ayah bunda nanti saya ajak untuk mempraktikannya langsung. Ya, silakan nanti siapa yang mau baca silakan boleh ya. Nanti kita dengarkan, ya kan. Nah, kemudian atorik 2, kemudian atorik jilid 3, atorik tadarus, kemudian gharib, kemudian tajwid, ya. Ini sampai kompetensi kepada penguasaan teori-teori tajwid bagi anak-anak kita. Nah, itu ya. Nah, di TK ini alhamdulillah luar biasa TK Atorik bin Ziyad ini, karena jilid 1 ini katanya hari ini bahkan sudah ada yang jilid 3 ya Bu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi di TK ada yang jilid 3 ya Bu Indri ya, Masya Allah ini. Nah ya bunda, ini salah satu capaian, padahal targetnya sebenarnya kalau di TK kita nggak muluk-muluk Bu. Jilid 1 saja sebenarnya, ya kan, itu sudah luar biasa ya. Karena itu adalah materi paling dasar tentang makharijul huruf, itu diajarkan di jilid 1. Tapi TK itu Atorik bin Ziyad ini Bu, Masya Allah, ini kembali kepada kemampuan anak-anak kita ya, luar biasa. Mereka sangat cepat juga membacanya, begitu sangat tanggap ya gitu ya. Bahkan sampai hari ini ada yang sampai jilid 3. Berarti kalau udah jilid 3 tuh Bu, itu kalau sudah selesai itu langsung Quran itu Bu. Jadi langsung keluar TK itu bisa baca Quran sebenarnya. Masya Allah gitu ya. Iya, kalau kita dulu, waduh, SD aja boro-boro kita baca Quran gitu kan dulu ya.
Iya, Masya Allah. Ini ya malu kita kalau anak-anak kitanya udah luar biasa Qur'annya ya. Nah, mari anak-anak kitanya, orang tuanya juga harus apa? Harus kemudian juga memperbaiki dan kemudian memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga bahwa setiap jilid ini berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar, ya kan? Nah, itu nanti ada teknis pengajarannya, nanti kita akan langsung. Ini sebenarnya secara spesifik itu ya yang perlu saya lakukan. Nah, sebenarnya sampai 10 ini itu terkait dengan teknis pengetesan dan lain sebagainya nanti akan ada. Oke, next. Nah, ini standar kompetensi di jilid 1 ya Bunda. Jadi jilid 1 itu kita ngajarin apa sih kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, anak-anak nih kita ngajarin apa gitu kan. Nah, sekarang apalagi ayah bunda kan paling banyak berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Ya kan? Kan yang ngajar kan paling tidak ayah bunda. Oh, ini dibacanya ini A, ini bacanya ba dan sebagainya. Bagaimana cara pengajarannya dan kompetensi dasarnya apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Nah, di situ ada. Nah, ini ada petunjuknya. Ya. Nah, jilid 1 ini ayah bunda, ya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama standar kompetensinya membaca huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ayah bunda tahu kan? Yang A, ba, ta, sa, ja gitu ya. Alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya sampai ya itu kan. Nah, ini adalah huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Artinya yang kita ajarkan untuk anak TK ini adalah bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Ya, makhrajnya. Makanya luar biasa nih Bu Indri, Bu Ami, Bu Nuni dan kawan-kawan ya kan. Masya Allah itu mengajarkan satu huruf gitu ya. Diperhatikan makhrajnya ya kan. Diberikan bagaimana anak-anak kita mengucapkan huruf itu ya. Luar biasa. Masya Allah gitu kan. Makanya ini pahalanya luar biasa. Ya Masya Allah ya. Ayah bunda, ini kita doakan lah mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Ayah bunda semuanya sehat, ya bapak ibu guru semuanya sehat semuanya ya. Masya Allah supaya tetap bisa mengajarkan Al-Quran ini. Jadi makhrajnya, ya makhraj itu cara keluar huruf itu bagaimana? Ya, nah ini diajarkan dengan baik dan benar. Nah kemudian kompetensi dasarnya apa? Yang pertama membaca huruf hijaiyah baris fathah. Yang fathah itu adalah ya tanda garis yang berada di atas huruf. Ya, itu ayah bunda namanya fathah ya. Kalau yang di bawah namanya kasroh gitu kan. Yang kalau seperti angka 9 namanya domah gitu ya. Nah itu huruf-hurufnya. Dan kita ajarkan fathah dulu. Ya, a, ba, ta, sa, ja. Nah, kan. Kemudian kasroh, i, bi, ti, ji. Nah gitu ya. Jadi nanti kita bacakan. Kemudian membaca huruf hijaiyah baris kasrah, kemudian baris dhamma, kemudian mengenal huruf sambung ya. Nah, sudah mulai tadi seperti awalnya hurufnya terpisah kemudian disambung ya kan. Kemudian mengenalkan fathatain, kasratain, dhammatain dan kemudian menyebutkan nama huruf-huruf hijaiyah. Nama huruf hijaiyah itu alif gitu. Ba, ta seperti itu ya. Nah, ini cara-cara pengucapannya. Oke, next silakan. Nah, langkah pembelajarannya begini ya Bunda. Ya, jadi kalau kita di Thoriq bin Ziyad ini adalah langkah pengajarannya. Jadi setiap halaman itu ada langkah pengajarannya. Tapi paling tidak mengajarkan metode Thoriq itu langkahnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama pembukaan. Ya, Ayah Bunda. Pembukaan itu isinya apa sih? Nah, persepsi dulu Ayah Bunda, salam apa namanya ucapkan salam ya, menanyakan kabar anak-anak seperti apa ya kan, kemudian apa namanya menanyakan tentang bagaimana apa namanya keadaan di rumah, bagaimana. Nah, ini apa namanya ditanyakan ya kan. Untuk apa? Persepsi. Ya, membangun kedekatan ya dulu dengan antara guru dengan anaknya seperti nah, kemudian sang guru mengajak untuk membaca surat Al-Fatihah, berdoa ya Bunda ya. Nah, membaca surat Al-Fatihah. Nah, ya Bunda semua sudah hafal surat Al-Fatihah ya? Baik, coba kira-kira surat Al-Fatihah seperti apa bacaannya ya? Nah, coba saya akan apa namanya tentirkan membaca surat Al-Fatihah kepada ayah dan bunda. Walaupun mungkin semua insya Allah sudah hafal ya surat Al-Fatihah. Tapi di Thoriq bin Ziyad ini ada langgamnya ya kan. Langgam membaca surat-surat apa namanya pendek ya, surat-surat di dalam juz amma gitu kan, itu ada langgamnya. Baik. Nah, hari ini saya akan berikan langgamnya kepada ayah bunda. Baik, coba diperhatikan ya. Mari kita sama-sama membaca dan mengaji surat Al-Fatihah. Baik, saya akan apa namanya mulai ya dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, begitu ya Bunda ya. Jadi coba sekali perhatikan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, mulai dengan nada yang rendah, ya Bunda ya. Perhatikan nadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan ya Bunda, rendah saja ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba Bunda bisa ditirukan ya seperti itu. Nah, sekarang ayat yang kedua tinggi nadanya Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tinggi. Ya. Yang ketiga rendah lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, terus tinggi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rendah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu membaca doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, nah ini membaca surat Al-Fatihah seperti Bunda ya. Jadi nanti kita akan coba, nanti kalau ke pertemuan terus dilakukan, maka ayah Bunda insya Allah nanti akan bisa. Mudah insya Allah ya. Next coba. Nah ini pada prinsipnya pengajaran Al-Quran ini, ayah Bunda ada 3. Ya, ketika ayah Bunda mengajar itu ada 3 prinsip pengajaran pembelajaran. Yang pertama, disebut tiwasgas namanya. T-nya itu teliti. Nah, ayah Bunda ketika mengajar Quran harus teliti ya. Teliti apa? Lihat ini anak ini benar salah apa enggak nih gitu. Kalau salah langsung diperbaiki ya, jangan dibiarkan ya, teliti. Waspada. Nah, kan waspada ya. Ya, jangan sampai anak berbuat salah kemudian kita tidak menegurnya atau tidak memperbaikinya. Nah, itu ya. Kemudian tegas. Nah, tegas ini ya kalau misalnya salah ya salah, langsung diperbaiki saat itu juga. Jangan anak dibiarkan ya dalam kesalahannya. Ya, ini banyak dulu orang tua kita dulu, mereka beberapa ayat Quran hafal ya, tapi hafalnya disebut hafal cangkem ya. Jadi hanya mulut saja, padahal banyak yang salah itu kan. Nah, gitu ya, jangan sampai ya. Nah, ini kenapa? Karena mengajarkannya harus dengan 3 prinsip ini, yaitu tiwasgas, teliti, waspada, dan tegas. Oke, next. Oke, next. Ini tadi Fatihah. Nah, ini doanya. Nah, ini kalau ini tadi seperti ini ya. Next. Tadi nah, ini. Nah, Ibu yang berbahagia. Oke. Ini halaman 1 sampai 22. Halaman 1 sampai 22, Ayah Bunda. Yaitu pengajarannya nanti seperti ini. Kita lihat ini. Ada posisi huruf, ada struktur huruf, ada cara membaca. Bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak ya. Yang pertama adalah huruf atas. Oke. Coba diperlihatkan. Setelahnya. Nah, ini atas. Ini cuma di atas agak nggak kelihatan ya. Yang atas ini adalah 1 huruf. Nah, ya Bunda lihat ada A, Ba, Ta. Ya kan? 1 huruf. Ya kan? Kemudian strukturnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Selalu setiap halaman struktur hurufnya seperti itu. Ada 1 huruf di atas, ada 2 huruf di bawah, ada 3 huruf di paling bawahnya. Ya, di tengah dan di paling bawah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara pengajaran struktur huruf yang paling atas? Coba
coba kembali ke apa namanya yang tadi yang awal. Nah ini, yang paling atas itu satu huruf Bunda. Cara mengajarkannya adalah talqin makhraj. Artinya anak betul-betul harus diajarkan cara mengucapkan seperti a. Nah, coba anak-anak sekalian diucapkan, ya gitu ya. A seperti itu. Diajarkan, dilihat, ya kan? Ba, ya. Kemudian dilihat lagi ba, kemudian ta, seperti itu. Nah, ini boleh diajarkan satu-satu huruf itu, ya kan? Satu-satu huruf itu. A, ya. Ba, ta, sampai betul dia mengucapkan hurufnya, ya kan? Sampai betul mengucapkan hurufnya. Gitu. Jangan sampai dibaca a, nah nggak boleh, ya tapi a, nah seperti itu ya. Oke. Nah kemudian yang paling tengah, yang tengah itu 2 huruf. Bagaimana cara mengajarkannya? Talqin makhraj langsung tanpa dieja. Maksudnya gimana? Caranya gimana ya Bunda? Coba kita tadi. Nah, kita ajarkan kepada anak dengan teknik membaca seperti ini aja Bunda. Aba, ya, ta'a, bata, a'a, baba, tata. Nah, seperti ya Bunda ya. Jadi seperti itu. Jadi caranya yang membaca yang tengah itu adalah apa namanya? Langsung tanpa dieja. Tidak boleh membacanya a, ba, ta, a, tidak seperti itu, tetapi dalam satu kesatuan aba, ta'a, bata, a'a, baba, tata. Nah, begitu ya Bunda ya. Nah, ini yang tengah. Nah, yang paling struktur 3 huruf yang di bawah itu juga sama. Talqin makhraj langsung tanpa dieja. Tetapi hurufnya ada 3. Ya. Coba dilihat lagi. Nah, bagaimana cara membacanya? Abata. Nah, oke, begitu ya Bunda. Coba ya Bunda sambil menirukan. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Nah, seperti itu. Ini kelihatan mau dicoba nih, kelihatan dicoba deh. Ada nggak apa namanya ayah atau bunda yang mau mencoba nih, ya membaca nih di halaman 1, nggak apa-apa kita apa namanya ini kayaknya silakan ya. Coba siapa yang mau baca nih ayah bunda? Iya, ya. Boleh. Iya, gitu ya. Mungkin bisa jadi nih ada ayah bunda ingin membacanya sekaligus nanti saya akan coba apa namanya perbaiki kalau ada kesalahan. Kalau apa namanya ini langsung nanti caranya begitulah mengajarkan jilid ini kepada anak-anak kita, ya. Begitu. Iya. 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 Silakan. Ada. Hmm. Iya, silakan Bunda. Ya silakan Bunda boleh. Luar biasa. Bunda siapa Ini tadi Bunda, nih? Masya Allah. Luar biasa. Nah. Silakan ada ya ayah Bunda yang mau membaca. Tadi udah mulai Aba, siapa tadi Bitri? Silakan Bunda yang mau mencoba membaca. Iya, silakan Bunda. Ya silakan yang sudah dinyalakan ya Silakan, Bitri ya Bunda ada ya. yang mau membaca? Oh, belum ada, belum. Ada yang mau mencoba barangkali? Ayah atau Bunda yang mau membaca atau mau mencoba halaman ini, silakan. Ya. Nah, kita sambil belajar, ya. Nanti supaya nanti pembimbing nanti di rumah, nanti ayah Bunda apa namanya banyak mengajarkan anak-anak di rumah nanti. Iya. Raise hand atau apa gitu kan, ya, silakan barangkali.
Oh, lengan deh. Biasa ini kan. Kayaknya masih malu-malu nih ya Bunda nih ya. Ya iya nih, kayaknya ada yang malu. Coba ya Bunda, nggak apa-apa. Ya kita kan namanya belajar ya kan, nggak apa-apa. Ya silakan ayah atau Bunda yang mau membaca. Saya tawarkan. Ya, saya tawarkan silakan. Aba. Ah, Silakan. silakan. Ayah Kenzi silakan. Kendi Ya, silakan. Insya Ya silakan. Allah. Silakan ya. Ini agak tutup nih, Pak ini, Mas Faris. Abad. Dari awal Iya, ya, dari atas. boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Ya. Abata. Ayah dibuka videonya boleh ya? Dibuka videonya boleh ya? Boleh. Ya. Nah, enggak. Oh iya, silakan aja. Masya Allah. Silakan. Abata. Mhm. Aba. Oh, rubah lagi. Berubah lagi. Maaf tadi. Kok balik tadi. Next ke halaman selanjutnya. Oke, silakan aja. Ya. A. Ba. Ta. Ya. Bata. Aba. Ta. Iya. Baata. Bataa. Iya. Taaba. Tabata. Mhm. Tabaa. Abata. Iya, Abata. Masya Subhanallah. Allah. Ya, Ayah Kenzi. begitu Ayah. Terima kasih banyak ini sudah berinteraksi dengan kita. Alhamdulillah tadi bacaannya seperti itulah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, tadi ya coba silakan mau Ada coba lagi, Ibu lagi. ini. Siapa Silakan Bunda ini? next, silakan Ibunda, silakan Bunda. Bunda Mm-mm. Seza, silakan. Silakan Bunda. Oh iya. Mm-mm. Silakan Bunda. Seza dulu, nanti Bunda Mm-mm. Bian. Ya, yuk. A, ba, ta, Iya, aba, betul. taa, bata, baba, tata, abata, ataba, baasa, bataa, taaba, tabata, tabaa, abata. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Wah, luar biasa. Ini Bunda mantap ini sudah nih bisa nanti mengajarkan dengan cara seperti ini. Oke. Masya Allah. Iya. Silakan, silakan. Oke. Ya, Nah, selanjutnya Mama Bian ya. Tadi udah nunjuk, udah iya. raise hand. Silakan Bunda. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, aba, taa, bata, aa, baba, tata, abata, ataba, baata, bataa, taaba, tabata, tabaa, abata. Iya, terima kasih Bunda. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita next ke halaman berikutnya lagi Bunda ya. Ya, nanti kita akan berikan. Kita Itu next halaman halaman selanjutnya berikutnya lagi. Bunda ya, sabar ya. Nanti Ibu silakan nanti dilanjutkan di halaman berikutnya. Baik, silakan next halaman selanjutnya. Oke. Nah, ini di halaman selanjutnya dilihat di situ Ayah Bunda ya. Ini adalah batasa ya. Batasa. Ingat ya, batasa. Nah, seperti itu. Kemudian diucapkan baris tengahnya bata, saba, tasa, baba, tata, sasa. Kemudian baris paling bawah batasa, sabata, saaba, saata. Begitu selanjutnya. Pada prinsipnya sama dengan membaca halaman pertama tadi. Silakan ayah atau bunda yang mau membaca halaman ini. Ayah Aulianisa, silakan Ayah. Silakan. Ya, ada Aulianisanya juga. Ayah Aulia, silakan.
bundanya, Bu. Baik, Bunda Aulianisa silakan. Silakan Bunda. Alhamdulillah. Ya. Biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-ta-ta. Ba-ta, ta-ba, ta-fa, ba-ba, ta-ta, ta-fa, ba-ta-fa, fa-ba-ta, ta-aba, ta-ata, ba-afa, atafa, ta-fa-ba, ba-fa-ta, abata, batafa. Iya, luar biasa. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, luar biasa. Betul tadi Insya seperti itu Allah. cara Terima kasih, Bunda membacanya. Aulia. Silakan yang lain boleh silakan juga. Umi Ayas ya. Umi Ayas, Mangga Ayas, Umi. silakan. Batasa, sabata, saaba, saata, saasa, satasa, tasyaba, basyata, abata, batasya. Iya, betul. Terima kasih Bunda. Masya Allah, luar biasa. Oke, next halaman selanjutnya. Faris, ya kan? Nah, nanti Ayah Bunda yang mau baca silakan. Halaman selanjutnya, karena kita waktunya sangat singkat ya. Oke, silakan. Oke. Selanjutnya adalah huruf ya, ha, kho. Ya. Perhatikan Ayah Bunda, ja, ha, kho. Ya. Kemudian dibaca di bawahnya yang tengah jaha, khoja, ha, kho, jaja, ha, ha, kho, kho. Nah, ingat jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Bacanya tenang saja, ya. Oke, yang sekarang yang paling bawahnya jaha, kho, jaba, kho, bakhota, ajaba. Begitu selanjutnya dibaca. Oke, silakan siapa yang mau baca halaman 6? Silakan. Silakan Ayah Bunda yang mau mencoba halaman ini. Silakan. Siapa? Bunda Abi. Oh, iya. Silakan Bunda Abi. Iya, silakan Bunda. Iya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ha, kho, ha, khoja, ha, kho, jaja, ha, kho, jaha, kho, jabako, bakhota, ajaba, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, sakhoba, bahasa. Iya, jazakillah Bunda, terima kasih banyak, luar biasa. Ya, seperti itu nanti diajarkan kepada anak-anak di rumah, insyaallah. Jazakillah Bunda, barakallahu fiik. Oke, selanjutnya silakan yang mau baca lagi. Silakan Bunda Zahra. Bunda Zahra, silakan. Bunda Zahra, silakan Bunda. Unmute sama. Oke, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Jaha, kho, jaha, khoja, ha, kho, jaja, ha, kho, jaha, kho, jabah, kho, bakhota, ajaba, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, sakhoba, bahasa. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Ya, jazakallah khairan.
Terima kasih. Oke, next selanjutnya ke halaman Bunda Afia tadi Bunda udah. Tia. Silakan Bunda Tia langsung ke halaman silakan. 7. Halaman Nah, berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Silakan Bunda. Nah, silakan halaman 7. Iris. Silakan Bunda Afia di halaman Oke, ini. silakan Bunda. Prinsipnya sama bacanya seperti sebelumnya halaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jahaho, sajaho, hajaba, sahoja, asaho, khotaja, bahosa, jataha, bahasa, khotaba, khobasa, khosa'a, khoja, abata, batasa, jahaho. Iya, Masya Allah, luar biasa Bunda. Jazakallah khairan, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda. Oke, Masya Allah. Oke, next halaman Selanjutnya 8. halaman Oke, berikutnya. halaman 8 ini adalah da, za, ya. Da. Jangan kebalik nanti dengan anak-anak ya. Anak-anak harus betul-betul diperhatikan pada huruf ini, ya. Ingat perbedaan cara mengucapkannya. Da, za, ya. Kemudian dibaca yang tengah dada, 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 khodada, dahada, jadasa, khadaba. Begitu selanjutnya dibaca. Silakan yang membaca halaman 8. Silakan Bunda Beril ya Bu Nuni ya. Iya, Bunda Beril, Bunda. mangga silakan. Iya, Silakan Bu Bunda. ya, Bu Beril ya, mangga. Mic-nya dibuka, Bu. Di unmute. Iya. Iya, Bu, silakan, maaf itu mic-nya diklik yang itu merahnya supaya enggak bergaris. Mic-nya. Nah, cetil klik. Iya. Ya. Belum. Yang pinggirnya itu ada mic merah dicek. Udah baca. Iya, Bunda. Maaf Bu, belum kedengeran karena belum Oke. mic-nya belum dibuka Bu, maaf. Iya. 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 Bisa. Oke. Silakan Bunda. Diulang lagi nggak apa-apa. Silakan, Bu. Ya. Ya. Belum juga. Ya baik, terima kasih ya Bu ya. Oke. Terima kasih Embu. Baik, Ya. baik, terima kasih Bunda. Nah, Jazakallah ya. khairan, terima kasih. Terima kasih. Silakan selanjutnya yang mau baca halaman yang ke-9. Baik, kita lihat ro za, ya. Perhatikan, dibaca ro za, ro za, gitu ya. Kemudian dibaca yang bagian tengah roza, 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 daraza, Zaroza, zarada, Zaroza, khadara, Khozaro, khazara. Khozaro. Nah, begitu selanjutnya silakan yang mau membaca halaman 9. Bunda Hamis silakan. Bunda Hamis mencoba membaca halaman ini. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Roza, 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 zaroza, zaroda, khozaro, khozaro, zaroha, zatasa, haroba, zahada, zaro'a, khodaro. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Luar biasa. Silakan.
Selanjutnya Bunda Selanjutnya, Habibi, silakan silakan. Bunda Habibi. Ya. Habibi B2, Bunda Habibi Mm-mm. B2. Oke. Habibi ngechat Bu Nuni ya mau baca, ya Allah. Ayo. Oke, next ya Bu. Ada lagi yang Oke, mau lagi? silakan yang mau baca, Bunda, masih ada kesempatan di halaman 9. Baik. Kalau gitu kita next ke halaman 10 ya Bunda ya. Oke, kita lihat. Oke, ini ada huruf sa, huruf sin ya. Dibaca sa, sya. Sa, sya. Ya. Ingat sekali lagi, sa, sya. Oke, kita baca halaman yang tengah. Sasha. Sasha. Sasha, Sasha. Sasha, Sasha. Sasha, Sasha. Sasha, Sasha. Sasha, Za Sasha. Za Sasha, Hasada. Hasada, Sashaja. Sashaja, Tahasya. Tahasya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya silakan yang mau mencoba untuk membaca halaman 10. Silakan ayah atau bunda yang mau mencoba. Boleh silakan, nggak jadi masalah. Silakan. Silakan. Boleh silakan. Boleh Bunda Hamis, silakan. Masya Allah. Ya, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sasha, 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 Za Sasha, Hasada, Sashaja, Tahasha, Khosaro, Zakhosha, Sharoba, Shakhoba, Sajada, Zahasha. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Luar biasa. Oke, silakan. Ini siapa yang mau Masya membaca? Allah. Selanjutnya siapa? Seza lagi, Bunda Seza. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasha, 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 Za Sasha, Hasada, Sashaja, Tahasha, Hosahro, Zahosha, Sharoba, Shahoba, Sajada, Zahasha. Terima kasih Bunda. Luar biasa. Jazakallah khairan. Baik, silakan halaman 11. Next, siapa yang mau baca? Halaman 11. Pelatihan di halaman 11 ini. Silakan yang mau baca. Ya. Oke, silakan. Oh ya, tanya jawab boleh silakan. Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau ya boleh sekarang. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan apa pertanyaan? Rafif Ya. Kenzi. Oh iya, gimana? Oh iya, baik Ustadz Makmun, saya bacakan pertanyaan dari Mama Kenzi. Kenzi masih belum bisa mengeja ja. Iya. Kalau membaca huruf ja, diejanya malah za. Oh, gitu. Bagaimana metodenya agar anak bisa mengeja huruf sesuai kaidah makhorijul hurufnya? Betul Bunda. Nah, ini pentingnya pembiasaan ya Bunda, Ayah. Ya, lihat, kalau misalnya seorang anak kemudian membaca huruf masih salah, maka biasakan ia mengucapkan dengan benar. Ya, jangan dibiarkan
anak berada dalam kesalahannya terus, ya kan? Tetap harus dilatih, ada upaya melatih. Insya Allah huruf-huruf hijaiyah termasuk huruf yang mudah diucapkan untuk orang Indonesia, ya. Jadi orang Indonesia ini hampir semua insya Allah bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik, ya, secara rata-rata semuanya, ya. Maka di sini insya Allah tinggal melatihnya saja, membiasakan putra kita, anak-anak kita untuk mengucapkan dengan benar. Biasa anak-anak memang seperti itu, kadang-kadang ada salah, ada ini. Nah, tapi jangan dibiarkan dalam kesalahannya. Sebab kalau dia sudah terbiasa salah dan tidak ditegur, maka dia akan terus menerus. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti ketika sudah besar dia nanti akan sulit untuk dikoreksi, ya kan, kesalahannya ini. Maka alhamdulillah ini anak-anak kita masih kecil insya Allah dan lidah mereka masih sangat mudah untuk dan lentur untuk apa? Untuk kita bentuk, ya, sedemikian rupa. Insya Allah jangan pernah berputus asa untuk tetap memperbaiki kesalahan membaca anak-anak kita, insya Allah. Terima kasih. Ya, Bunda. Terima kasih. Jadi tetap diperlihatkan makhraj yang Iya, benernya Ustaz ya. hurufnya diberikan. Walaupun Seperti, keluarnya. iya. Nah, diberikan caranya teknisnya adalah coba Nanda lihat ayah atau bunda mengucapkannya begini, misalnya begitu ya. Diberikan contohnya, ya, lidahnya seperti seperti itu ya, atau seperti ja, seperti ya. Nah itu diucapkan dengan benar. Atau kalau misalnya agak sulit, coba kamu ada huruf Latin atau huruf katakanlah alfabet yang kita berikan pendekatannya. Misalnya contoh coba ja, misalnya JA tulis. Nah seperti ini mengucapannya, ja, seperti itu ya. Iya. Nah seperti itu nanti akan apa? Nanti akan Jakarta seperti itu, mendekatkan dia mengucapkan sesuai dengan apa yang seperti idahnya. Demikian barangkali jawabannya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan mau baca boleh halaman 11 ya Bunda. Boleh silakan. Mama Abi mau baca atau mau tanya? Oh boleh silakan. Oh ya. Silakan. Mama Abi ya, silakan mau tanya. Boleh silakan Mama Abi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Silakan. Saya Mama Abi dari B2. Anak saya Abi sudah bisa alhamdulillah baca mengenal hurufnya, tapi dia kesulitan untuk huruf-huruf sambung. Misalkan dia ada perubahan untuk misalkan K, Kiku. Nah, penempatan K kan berubah setelah di tengah. Dan misalkan tengahnya itu dia punya harokat rumah atau fathah yang dia hafalkan, kakiku berarti tengahnya ki, dengan perubahannya dia juga belum mengenal sama sekali atau kadang lupa gitu, Ustaz. Iya, semua huruf yang maksudnya berubah dari, karena yang saya lihat kan pengajaran di buku ini, dia langsung ke huruf sambungnya itu kan langsung ya Ustaz ya. Jadi tidak ada pengenalan, misalkan ta di tengah seperti apa penyambungannya, jadi langsung seperti ini. Jadi dia lupa mungkin atau juga langsung bingung. Bagaimana Ustaz metodenya pengajaran saya ke anak agar lebih mudah dicerna, terus untuk harokat-harokatnya pembelajarannya bagaimana ke anaknya, karena yang dia pahami yang tadi kakiku, babiku, tengah berarti ki gitu Ustaz. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada pola-pola huruf sambung yang memang harus dipahami. Yang paling sulit adalah dua huruf yang barangkali perlu kita perhatikan, sangat kita perhatikan, yaitu huruf ha, ya, huruf ja, ha, kha, dan ain dan lin, a, gho, ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia punya spesifikasi di dalam ketika dia bersambung dengan huruf yang lain, gitu ya. Maka di situ guru atau kita sebagai orang tua harus menekankan betul-betul di situ, ya gitu. Harus menekankan betul-betul di situ. Makanya nanti akan ada pola, anak-anak biasanya nanti akan terpola melihat huruf sambung seperti itu. Nah maka disitulah kemudian
kenalkan dia dengan pola-pola itu, ya. Seperti huruf apa namanya ba, kalau batasa atau banana seperti itu insya Allah mudah untuknya. Tapi yang paling saya tekankan di huruf ja, ha, kha, dan ain dan ghin. Ini adalah dua huruf yang memang harus perlu, dan satu lagi kaf ya. Kaf itu nanti apa namanya akan ada spesifikasi di sana, huruf kaf ya. Nah, maka di situ kemudian ayah bunda, bapak dan ibu guru barangkali yang mengajarkan perlu mengenalkan pola-pola sambungnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin kalau di buku, kalau seandainya katakanlah ada sisi apa namanya kekurangan materi pembelajarannya, boleh bisa dikenalkan dengan yang lain seperti itu ya. Ketika dia pada posisi sambung seperti itu. Misalnya katakan huruf, ketika anak apa namanya kesulitan masuk huruf ja, ha, kha, ketika disambung, maka cari pola ya yang ja, ha, kha yang tersambung seperti itu supaya anak-anak akrab dengan pola itu. Nah, insya Allah polanya sih saya kira tidak hanya apa namanya hanya 3 huruf tadi, mungkin ya huruf a, jim, apa namanya ja, ha, kha, kemudian ain, ghin, ya 5, kemudian 1 huruf kaf. Jadi sekitar ada 6 huruf yang mungkin perlu lebih ditekankan dan lebih dikenalkan polanya pada saat sambung ya, pola sambungnya kepada anak-anak kita. Nah begitu ayah bunda ya. Jadi silakan bisa di apa namanya berikan, dan untuk jilid 2 terutama apa namanya nanti di huruf sambung ini itu jangan terlalu cepat. Anak dituntut untuk bisa. Ya, kenapa? Karena untuk mengenal pola itu memang dia butuh waktu, ya bunda ya. Jadi jangan cepat-cepat ingin selesai, tidak. Karena di TK sebenarnya kan targetnya jilid 1 ini insya Allah sudah apa namanya rampung ya. Yang penting dia mengucapkan dengan benar. Yang kedua, kenali setiap huruf ketika dia sambung ya, pola-pola sambungnya dengan baik dan benar, maka insya Allah itu sudah cukup. Kenapa? Karena jilid 1 ini merupakan apa namanya key atau katakanlah kunci untuk sampai ke jilid yang berikutnya. Kalau jilid 1 benar, maka insya Allah jilid 2 akan sangat mudah sekali bagi anak-anak kita. Demikian barangkali yang perlu. Oke, silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Silakan. Pertanyaan satu lagi mengenai tahsin Ustaz. Alhamdulillah anak saya mau mengikuti tahsin, misalkan hafalan dari buku, tapi pengajarannya kalau dari saya itu saya ambil dari metode Umi di YouTube. Karena yang saya lihat beberapa langgam itu yang saya dengar itu yang lebih jelas dan mudah didengar oleh anak saya terutama, dan maksudnya lebih jelas itu di metode Umi. Jadi pengajaran saya ke anak itu selalu didengarkan. Jadi anak hafal dari caranya mendengar dan selalu mendengar gitu, selalu diulang-ulang itu. Mohon maaf kalau jika memang di story ini dengan metode story tadi yang sudah disampaikan Ustaz, apa boleh? Karena kan sekarang sekolah kan sistemnya per ayat gitu ya Ustaz ya. Mohon maaf jika kalau bisa gitu dikeluarkan dari YouTube-nya Torik tersendiri, misalkan pengajian tahsin dari surah Al-Alaq sampai selesai. Jadi saya juga bisa murojaah kembali ke anak, bisa diulang-ulang di YouTube atau sambil dia dengarkan sebelum tidur gitu Ustaz. Karena memang metode pembelajaran dan hafalan saya ke anak seperti itu. Karena kalau dia selalu bacanya satu surat. Kalau per ayat kadang kalau dibacakan dia males. Bilang ya capek apa gitu Ustaz. Izin kiranya ada dikeluarkan satu surat dari Torik sendiri gitu tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bunda. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya sih kalau metode Atorik dengan Umi ini hampir sama. Secara ini cuman kita metode tajwid dan metode dan pola hurufnya yang agak beda dengan metode apa namanya Umi ya. Kalau dari cara langgam, bacaan dan sebagainya sama bunda. Insya Allah yang kita ajarkan itu dengan yang kita berikan yang kepada anak-anak kita di SD. Di TK juga sama, itu adalah metode sama. Jadi Umi tilawati dengan qiraati dan kemudian Atorik ini hampir sama. Cuman kita mengambil spesifikasi dalam konteks perbedaannya hanya pada tajwid dan kemudian pada
hurufnya, ya, konsistensi hurufnya, itu saja sebenarnya. Jadi insya Allah kalau misalnya kita nanti akan dilihat nanti akan sama dengan metode Umi dalam konteks membaca surat-surat pendek seperti itu, ya itu sama, ya kan? Ya itu membaca surat-surat pendek itu bisa silakan diperdengarkan, insya Allah karena itu ada irisan ya metodologi yang satu dengan metodologi yang lain, insya Allah. Kami persilakan. Terima kasih. Insya Allah nanti mudah-mudahan doakan dalam waktu dekat, insya Allah barangkali nanti akan kita siapkan untuk kontennya, maka di YouTube dan sebagainya nanti kita akan berikan kepada anak-anak insya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah sudah halaman 11 nih Bu. Iya sudah selesai ya. Iya sudah ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita lanjutkan Bu. Insya Allah. Oke. Oke. Baik. Ini kita azan ya sebentar, insya Allah. Oke. Baik, barangkali kita batasi sampai dulu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ayah bunda, ya kan? Sebentar lagi insya Allah kita sampai jam 12 insya Allah kita lakukan. Oke baik, silakan yang mau membaca halaman 11 ada? Kalau kita lanjutkan ya. Nah prinsipnya halaman 12 juga sama, ya, mengajarkan hal ini kepada anak, ya 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. So, bo, ya, diberikan, diucapkan, diperlihatkan cara pengucapannya kepada anak-anak kita. Ditalkinkan. So, bo, ya. So, bo, so, bo, so, bo, so, bo, so, bo, so, bo, syasobo, sabara, syaraba, hadara. Nah, begitu selanjutnya nanti polanya seperti itu sama bunda ya. Jadi insya Allah. Jadi sampai halaman 23 itu sama polanya seperti itu. Jadi kalau ayah bunda mengajarkan anak halaman 1 sampai dengan halaman 23 itu sama polanya seperti itu. Ya. Insya Allah. Ya, ini sama. Nah, dengan tozo juga sama polanya. 1 huruf ya, kita sampaikan kepada anak-anak, perlihatkan kepada anak-anak. Ya, cara pengucapan yang benar. Huruf po dan wo. Po, wo. Ya. Ketika mengenalkan kepada anak-anak tidak perlu menjelaskan, ya, ini hurufnya keluarnya seperti ini adalah huruf isti'la yang harus diucapkan begini dan sebagainya, tidak perlu, ya kan? Kepada anak-anak cukup diberikan contohnya kepada kita langsung musyafahah dari mulut ke mulut. Nah, itu yang paling penting ya. Po, wo, ya, diberikan kemudian dibacakan. Po, wo, po, wo, po, wo, Bobo, 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 khataba, wabata, tasawwa, sawara, sawasa. Begitu selanjutnya diberikan kepada anak-anak kita di halaman 13 ini. Insyaallah. Nah, ini adalah huruf ya, ain dan ghin. Ya. Ini jangan sampai kemudian anak-anak biasanya keliru pada pengucapan a dan a. Ya. A dan a. Contohnya qul a'udzu bukan qul a'udzu. Nah, seperti itu ya. Ini perhatikan sekali ya. Makanya di huruf a itu karena ada hampir kemiripannya dengan a. Makanya yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar huruf A, itu usahakan betul-betul bedanya jelas kepada anak-anak. Clear kepada anak-anak. Diucapkan A, Go. A, Go. Ya, seperti itu. A, Go. A, Go. A, Go. A, Go. A, Go. A, Go. ضعض صغر
atagha, da'agha. Nah, betul-betul di situ nanti apa namanya diteskan kepada anak-anak. Oke. Oke. Halaman 15 juga sama, ya. Huruf fa dan o. Lihat perbedaannya, pola hurufnya juga beda, hampir sama, ya. Kepalanya hampir sama, tetapi ekornya yang beda, yang pendek dan yang panjang. Ya. Fa itu lebih panjang daripada ko. Ya. Nah, kita berikan bacaan contohnya kepada anak-anak kita. Ucapkan fa, fa, fa. Kita tunjukkan bagaimana mengucapkan huruf fa dengan benar kepada anak-anak kita. Kita tunjukkan mulut kita, bibir kita kepada anak-anak bagaimana cara mengucapkannya. Fa. Ya, ketika ada anak mengucapkan pa, langsung dikoreksi. Ya. Fa, ya. Ko, nah, seperti itu ya. Faqo, 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 wafaqo, qafasa, qara'a, sadaqa. Nah, begitu selanjutnya diajarkan kepada anak kita. Penekanan di sini adalah huruf fa harus dan ko harus diucapkan dengan benar kepada anak-anak kita. Nah, ini halaman 12. Nah, ini ada pelatihannya di sini ya. Bunda silakan nanti diajarkan. Oke, halaman 17 ini terakhir di sini adalah ka dan la ya. Ka, la. Nah, ini diucapkan, berikan kepada anak-anak huruf K. K itu di kita ada huruf K. Nah, itu paling tidak pendekatannya ke sana, ya kan? Cuman perbedaannya kalau di sini ada hawa yang keluar di dalam mengucapkannya, yaitu K, ya, bukan K, tapi K. Nah, K seperti itu ya. La, K, la. Diajarkan kepada anak-anak. Kala, 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 falaka, kafara, fa'ala, ya'ala. Begitu selanjutnya diajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal huruf kaf dan huruf lam, gitu ya. Ini di halaman 17 insyaallah. Oke. Oke. Nah, pada prinsipnya semuanya adalah sama pengajarannya, ya. Ayah bunda silakan mengajarkan jilid-jilid ini, ya kan, sampai dengan nanti halaman yang ke-23, ya. Nah, kita lihat nanti ini adalah ujian di halaman 22 ini. Ya, coba cek di halaman 22. Nah, ini pada prinsipnya. Oke, halaman 22. Next, lanjut. Nah, kita lihat di situ. Nah, lihat ayah bunda ada tanda, ada tanda panah gitu ya. Ada yang ke arah samping, ya, sini sebelah samping kiri, dan ada yang ke bawah. Ya, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah halaman untuk mengetes kemampuan anak-anak kita di dalam membaca halaman 1 sampai dengan halaman 22 ini. Ya. Nah, bagaimana caranya ya mengetes kelancaran anak kita? Kalau kita ingin mengetes kelancaran anak kita, maka baca dari kanan ke kiri. Nasara gitu. Itu adalah untuk mengecek apa? Mengecek kelancarannya. Ya, mengecek kelancaran. Kalau dari atas ke bawah ini mengecek pemahaman. Ya. Kita ingin tahu anak itu paham apa tidak, ya, huruf ini, maka cek coba baca dari atas ke bawah. Ya. Insya Allah ketika dari atas ke bawah ini lancar membacanya, artinya anak itu sudah memiliki bacaan. Ya. Tapi kalau misalnya hanya lancarnya ke arah sini saja dan ke bawah belum ini, berarti apa? Dia hanya hafal saja. Tapi dia belum memahami bacaan, belum memiliki bacaan. Nah, maka di sini kemudian coba sekali-kali ayah bunda, bapak dan ibu guru yang mengetes, itu tes anak kita dari kanan ke kiri, ya, atau dari atas ke bawah. Kalau ingin mengecek pemahaman
anak-anak kita, ya. Lancar tidaknya, kemudian paham tidaknya, dia sudah memiliki bacaan apa tidak, maka coba tes dari atas ke bawah. Untuk jilid 1 terutama seperti ini. Nah, demikian ayah bunda ya. Insya Allah ini adalah cara kita mengetes anak-anak kita, pemahaman kita, dan kelancaran anak-anak kita di dalam membaca At-Thoriq jilid 1 ini. Demikian barangkali ini yang beberapa catatan terkait dengan jilid 1, halaman 1 sampai dengan halaman 23 ini. Dan yang terakhir halaman 23 ini diajarkan nama hurufnya. Ya bunda, coba cek baris. Nah ini, nama hurufnya diajarkan alif, ba, ta, sa, jim gitu ya. Jadi jangan dibacanya a, ba, ta begitu ya, tapi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, itu nanti silakan diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah melagukan ya ayah bunda, jangan walaupun ada lagunya gitu ya, jangan pernah melagukannya. Kenapa? Karena lagu itu akan membuat hafal tapi tidak paham. Ya gitu ya. Dia hafal betul tapi dia tidak paham insyaallah. Jadi jangan dilafalkan dalam bentuk lagu gitu ya insyaallah. Nah, kalau bisa langsung diajarkan huruf per hurufnya kepada anak-anak. Demikian barangkali ini yang perlu saya sampaikan barangkali ya. Sedikit pengantar barangkali untuk di Thoriq jilid 1, tapi ini masih di halaman 23 ya, masih ada sampai dengan halaman 44. Kita akan masuk huruf sambung dan lain sebagainya. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan atas kerjasama dan perhatian ayah bunda semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ma'mun yang telah memberikan ilmunya buat kita semuanya, ibu-ibu, sungguh bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali Bunda ya buat kita semuanya untuk bimbingan tahsin selama belajar di rumah. Tapi sepertinya kurang puas ya Bu ya. Masih ingin lagi Bu ya. Nanti kapan-kapan lagi Bu ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sama Ustadz Ma'mun. Kita undang lagi untuk pembelajaran tahsin berikutnya supaya lebih melekat nanti ketika mengamalkannya, mengajarkan kepada anak-anak lebih tepat lagi. Ya. Untuk saat ini karena sudah zuhur ya Bunda ya, kita saat ini kita akhiri dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di acara berikutnya. Sungguh luar biasa. Terima kasih banyak atas partisipasi dari ayah dan bunda semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya doa penutup ya dari Ustadz Ma'mun. Pada Ustadz silakan. Ya Bunda, mari kita sama-sama tutup kajian kali ini, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هاون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Assalamualaikum amin, amin ya warahmatullahi Rabbal wabarakatuh. Alamin. Sekali lagi, jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ma'mun atas ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu yang penuh berkah ini bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsira sekali lagi pada ayah dan bunda atas partisipasinya dalam acara ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya pembawa acara Ibu Ami mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan dalam acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ananda semuanya. Sama Bu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih banyak kan Anda juga yang sudah mendampingi ayah bunda. Masya Allah. Halo, Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Ya Allah, iya insya Allah Dedek. By surprise.